Gadis ini diculik oleh dua orang pria yang memakai topeng, dimasukkan dalam ruang rahasia. Kemudian kaki dan tangannya diikat pada ujung ranjang yang terletak di sana. Lalu membuka pakaian Ani dan kemudian penculik itu mengeluarkan sebuah kamera, mengambil beberapa foto Ani tanpa busana. Lalu mengganti Ani dengan pakaian khusus. Sekarang wajah Ani ditutup, sehingga Ani tidak bisa melihat wajah para penculik. Ani tidak tahu apa tujuan mereka yang sebenarnya. Ternyata semua foto Ani yang baru diambil akan dikirimkan kepada ayahnya. Ayah Ani adalah seorang konglomerat. Foto-foto itu akan digunakan untuk memeras ayah Ani. Untuk memastikan Ani masih hidup, para penculik akan membuat sebuah video yang memperlihatkan Ani. Ani sangat ketakutan. Namun saat pengambilan video, Ani tak merasa dirinya ketakutan. Tentu hal ini membuat para penculik merasa kesal. Berhenti, kata penculik. Perampok lain menodongkan pisau ke leher Ani. Kali ini Ani tampak ketakutan. Ani berkata agar ayahnya mengikuti apa yang para penculik inginkan. Lalu seorang perampok bergegas pergi untuk mengantarkan video ke orang tua Ani. Kemudian Ani berkata dia ingin buang air besar. Lalu seorang penculik yang lain mengambil satu buah ember dan melepaskan kaki Ani dengan satu tangan. Penculik meminta Ani untuk segera buang air. Penculik itu mengarahkan pistol ke arah Ani agar Ani tak macam-macam. Ani meminta penculik agar menoleh ke belakang. Setelah penculik menoleh ke belakang, Ani mengambil ember hitam dan mengarahkannya ke penculik. Menendangnya dan Ani berhasil mengambil pistol penculik yang terjatuh dan melakukan satu tembakan ke arah penculik. Tembakan itu meleset. Ani meminta penculik itu untuk membuka maskernya. Ani sangat kaget karena ternyata itu adalah pacarnya sendiri. John meminta Ani supaya tetap tenang. John menjelaskan alasan dia menculik Ani adalah karena meskipun ayah Ani kaya raya tapi sangat pelit, tidak pernah memberinya uang. Ia menjelaskan uangnya akan dibagi dengan Ani. Tentu Ani tidak percaya karena yang mengikat Ani ada dua orang dan meminta Ani membuat video secara paksa, bahkan mengancam Ani dengan sebilah pisau. John menjelaskan bahwa salah satu orang itu bernama Ketua, teman satu sel yang ia temui di penjara baru-baru ini. Namun untuk yang satu lagi, John tidak banyak tahu. Dia akan melimpahkan kesalahan kepada Ketua setelah mendapatkan uang dan mereka bisa kabur. Saat Ani masih meragukan John, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. John mengajak Ani untuk bekerja sama dengan berpura-pura masih dalam keadaan terikat. Kali ini, Ketua membawa kabar baik. Setelah menonton video itu, ayah Ani memutuskan untuk membayar uang tebusan sore ini. Kemudian keduanya secara paksa memberi Ani obat penenang. Tak perlu waktu lama, obat itu pun bereaksi. Kemudian Ani dan satu orang penculik mendatangi sebuah gudang tua, mengunci Ani di sebuah ruangan kecil. Sementara Ketua dan John pergi ke hutan untuk mengambil uang tebusan. Di sini ternyata Ketua sudah tahu rencana John. John yang ketakutan segera memohon dan meminta maaf kepada Ketua. Saat Ketua mulai lengah, John mendorong Ketua hingga terjatuh. Namun kali ini John berlari dengan cepat. Satu tembakan berhasil mengenai kepalanya. Setelah sampai di gudang, Ketua memutuskan untuk membunuh Ani. Tepat saat dia akan menyuntikkan racun pada Ani, tiba-tiba John datang dan dengan cepat menembak tepat di dada Ketua dengan dua tembakan. Ani tersenyum, berpikir bahwa John akan menyelamatkannya. Namun Ani tak menyangka. Saat itu John tersenyum dengan penuh hinaan kepada Ani, bergegas pergi meninggalkan Ani begitu saja. John naik ke mobil dengan membawa sejumlah uang. Ia berpikir, ialah pemenang.